Ibu-ibu, kita juga mengucapkan rasa bangga kita dan syukur alhamdulillah Kanda Hajah Wardah tetap istiqomah memimpin ya surah Yasin, juga kemudian tadi syair burdah ya, syair burdah kepada kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua dengan pembacaan surah Yasin dan syair burdah tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridho kepada kita berataan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kehadiran kita berataan di Masjid Raya Darussalam ini mudah-mudahan mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita berataan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita berataan meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Darussalam, Masjid Raya Darussalam, serta para pendengar radio Darussalam yang dimana saja berada, sembari beraktivitas ya, ibu-ibu pendengar di mana saja berada, mungkin ada yang di pasar, ada yang di rumah sambil memasak, ada yang beraktivitas lainnya, maka kita sesaat mendengar sama-sama kita dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling kita menasehati, saling kita nasihat-menasehati dalam hal kebaikan dan dalam hal kesabaran ya Bu ya. Karena kita ini hidup, kadang-kadang kita ini dalam berumah tangga, dalam keseharian kita ini bisa juga tersalah hilap ya Bu ya. Maka dari itu kita bisa saling menasehati dalam hal ini. Bukan berarti ulun ini nang paling harap dibanding ibu-ibu tuh kada Bu ay. Ulun masih belajar juga menjadi istri nang baik, menjadi ibu nang baik, menjadi nenek nang baik juga. Ulun sudah ada 2 cucu, jadi supaya kayak apa ngarannya menjadi nenek yang baik juga. Nah, belah ulun yakin di antara ibu-ibu juga ada nang usia sudah nenek-nenek kayak ulun, ada yang lebih juga. Nah, ada nang suami sudah almarhum ya kan, Bu? Nah, ya. Tapi ini kada salahnya kita dalam hal ini sebagaimana ulun diamanati memberikan tausiah berkenaan dengan bagaimana kita meneladani sifat-sifat istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebujuran kita masih berada di bulan Maulid. Nah, bulannya kelahiran Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak salahnya juga kita pada kesempatan ini kita mengenang kembali kayak apa kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ulun awali dengan pantun dulu bolah. Banyak hati, banyak hari di antara hari, namun tidak semulia hari Jumat. Banyak nabi di antara nabi, namun tidak semulia Nabi Muhammad. Jujur kabo, manis-manis si buah rambutan, ku petik rambutan di kebunnya Sahdan. Nabi Muhammad SAW adalah panutan, bukan artis Korea yang menjadi teladan. Ya kabo, di saat mana Bu Ai? Pina banyak artis Korea yang dijadikan teladan Bu Ai. No, update statusnya artis Korea, siapa kan orangnya? Bulah anak muda pang kayak itu Bu Ai. Sebagian ya. Nah, mudah-mudahan kada ada di antara anak-anak dan cucu kita kayak itu bola. Takutannya imbah update status nang Korea nang menjadi teladan tadi, usia hari itu juga meninggal. Nah, tapi kalau yang di update status adalah hadis Nabi, bola wali-wali orang tua kita, insya Allah husnul khotimah ya, amin ya. Jadi kita ini saling menasehati Bu Ai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ingat Bu
berapa jumlah istri Nabi Muhammad SAW? Jumlahnya ada 11. Yang pertama siapa, Bu? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua siapa? Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sahabat Rasul, khalifah yang kedua. Keempat, Hafsah binti Umar bin Khattab, putri dari Umar bin Khattab, ya. 4. Yang kelima, siapa, Bu? Ya, Zainab binti Khuzaimah, ya, radhiyallahu anha. Yang keenam, Ummu Salamah, ngaran aslinya Hindun binti Huzaifah, anaknya bengaran Salamah, lalu digelari dengan Ummu Salamah, artinya mamanya Salamah. Nah, ini kayak kita juga ya kalau, Bu, kayak kita bisi anak Ahmad, oh umumnya Ahmad Ujar. Nah, mamanya kita bengaran anak kita misalkan Arif, umumnya Arif. Nah, kira-kira kayak itu bola. Nah, lalu yang ketujuh adalah Zainab binti Jahsy. Yang kedelapan Juwairiyah binti Haris. Yang kesembilan adalah Sofiyah binti Huyai. 10 Ramlah binti Abu Sofyan, dan ke-11 Maimunah binti Al-Haris. Nah, berataan, Bu, istri Rasulullah jumlahnya 11. Berataan ini mohon maaf, Bu lah, janda. Satu aja nang perawan ada kecualinya. Berataan ya janda kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali satu, siapakah itu? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, seikong aja yang perawan. Nah, artinya Islam memuliakan para janda. Rasulullah SAW sangat menghormati, memuliakan para janda. Jadi jangan berkecil hati, Bu Aipian nang sudah janda, dimuliakan oleh Islam. Nah, kenapa ini berataan istri Rasulullah yang kecuali Aisyah? Suami mereka ini, Bu, meninggal di medan perang, memiliki anak-anak masih kecil, Islam baru lahir. Kemudian suami membela agama Islam, meninggal di medan perang, maka atas izin Allah Ta'ala Rasulullah SAW menikahi janda yang suami mereka meninggal dunia melawan kaum kafir Quraisy. Nah, ada juga istri Rasulullah yang beragama Yahudi, yang tadinya beragama Yahudi, yang bernama Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai yang umat Islam dengan Yahudi ada perang, kemudian Sofiyah diberikan hadiah karena itu tawanan. Nah, lalu Rasul atas izin Allah dan atas saran sahabat, maka Sofiyah karena itu menjadi tawanan ditembus oleh Rasulullah dan dijadikan istri oleh beliau, sehingga merdekalah Sofiyah dan kemudian menjadi istrinya Rasulullah. Dengan masuk Islamnya Sofiyah binti Huyai tadi, segerombongan, Bu Ai, masuk Islam agama Yahudi. Nah, artinya nih, Sofiyah agama Yahudi adalah istri Rasul, masuk Islam, maka berbondong-bondong umat Yahudi masuk Islam. Nah, itu hikmah yang luar biasa. Nah, ada lagi di antara istri Rasul yang bernama Zainab, itu, Bu Ai, sepupu sekali Zainab binti Jahsy, sepupu sekali.
Waktu itu umat Yahudi, umat kaum Quraisy, orang Arab Quraisy, ada adat istiadat mereka nang haram hukumnya menikah dengan sepupu sekali. Padahal dalam Islam boleh kabo? Boleh. Sepupu sekali, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali. Nang kada boleh itu badang sanak kandung, seayah, seibu atau sesusuan. Nah, ini sepupu sekali, kuitan badang sanak. Haram ujar orang Arab Quraisy waktu itu. Zaman jahiliyah, mulai zaman jahiliyah sampai turunnya Islam, ujar adatnya di sana haram. Rasulullah SAW dengan izin Allah beliau menikah dengan Zainab. Gempar waktu itu kaum kafir Quraisy, gempar. Wow, ini kada boleh ini. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau menikah dengan sepupu sekali, artinya nih dalam Islam boleh ya. Nabi aja menikah dengan sepupu sekali. Nah itu buat. Jadi setiap kenapa Rasulullah menikah dengan Khadijah, Saudah, Aisyah, Zainab, Juwairiyah, Sofiyah, Maimunah, itu ada alasannya, Bu Ai. Ada sebab di samping nang para janda tadi juga ada alasannya. Nah, jadi ini menepis Bu Ai anggapan bubuhan nang orang nang orientalis itu nang menuduh Nabi kita itu pokoknya pamandirannya negatif dengan Nabi kita. Tapi setelahnya membaca sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad, sungguh tuduhan nang bubuhan orang kafir itu Bu Ai kada terbukti. Nah, ya. Tapi para hadirat, ibu-ibu dan para pendengar Darussalam, bahwa Rasulullah SAW menikah lebih dari 4 orang istri tersebut hanya untuk sidin haja, khususon, tidak berlaku bagi umat muslim yang lain. Kalau pang ada kena nang kaya eyang subur, berapa istrinya, bininya eyang subur tuh Bu? Kalau kada salah 7 8 Nah itu kada boleh, haram. Maksimal 4. Tapi jangan juga babini 4. Wahai pendengar Darussalam, boleh pian babini 4 kecuali bini pian pertama ikhlas, yang kedua ikhlas, yang ketiga ikhlas juga, sampai 4 bini. Ayo ja, asal sanggup berlaku adil. Bukan adil dalam segi nang duit aja, adil dalam kasih sayang. Padahal yang paling bisa berlaku adil hanya baginda kita Rasulullah SAW. Jangankan babini 4, babini 2 aja jangan, wahai pendengar Darussalam. Karena kenapa? Ingat, Indonesia ada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, bahwa asas hukum perkawinan kita di Indonesia ini adalah monogami, bukan poligami. Artinya apa monogami? Satu suami, satu istri. Satu istri, satu suami. Nah, adakah Bu satu istri, 2 suami sekaligus? Bolehkah? Haram hukumnya. Ada pang Bu Ai di negara nang liberal sana Bu, nang bebas bebas seks seperti itu Bu lah, itu haram hukumnya dalam Islam. Boleh satu
istri, 2 suami, kecuali laki pertama sudah almarhum. Ya. Nah, amun ada jodohnya, ayo ja pulanglah, ada salahnya. Ada juga boy, laki meninggal, anak mencariakan abah baru, kisahnya ada juga kayak itu. Contohnya abah ulun seorang boy, abah ulun tuh balik apa ngarannya imbah nang laki sidin tuh ada abah ulun ini kasihan melihat nenek ulun serangan hidup. Jadi abah ulun mencariakanlah laki nek witan. Paham gak bu? Abah mencariakan laki witan, kasihan melihat mama hidup sorangan. Lalu setelah suami kedua, nenek ulun tuh punya anak 4 dengan suami pertama 2. 4 tambah 2 6. Alhamdulillah rukun berataan. Nah, ya itu bola kehidupan. Nah, berapa tahun usia Khadijah sampai meninggal? 65 tahun. Berapa tahun Khadijah menikah dengan Rasulullah? Umurnya 40 tahun. Berapa tahun usia Rasulullah SAW ketika itu? 25 tahun. Usia berumah tangga dengan Khadijah selama 25 tahun. Nah, jadi setelah 25 tahun berumah tangga, wafatlah Khadijah. Ya, sedih baginda kita dengan wafatnya Khadijah. Bagaimana tidak? Dengan Khadijah lah beliau memperoleh keturunan. Ya, 7 orang putra putri. Lalu putra putri beliau meninggal di usia kecil. Ada juga yang usia panjang seperti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, jadi boy, waktu Rasulullah menikah dengan Khadijah, jujurannya bu, 100 ekor onta. Karena Khadijah waktu itu pedagang yang kaya raya, Rasulullah membawakan dagangannya Khadijah sampai ke negara Syam, Syria, Damaskus. Ya, sugih benar Nabi kita sampai kawasidin menjujur 100 ekor onta. Nah, dengan Khadijah. Jadi kaya raya bu. Masuknya Islam, Rasulullah berhenti berdagang, beliau berdakwah selama hidup beliau. Bahkan seluruh harta benda Khadijah beliau serahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada para kaum muslimin untuk syiar agama Islam. Luar biasa Khadijah. Meninggal dunia Khadijah, kemudian beliau menikah dengan Saudah. Nah, Saudah umurnya tuha boy, janda, pakisiden meninggal. Umur beliau tidak diketahui boy, tidak ada catatan sejarahnya. Cuma dalam catatan sejarahnya tuh hanya tuha boy, betongkat sidin. Jadi kada diketahui umurnya 70 kah, 80 kah. Rata-rata kalau betongkat tuh berapa umur bo? 70-an kalau bulah atau 80. Pasti ada di antara pian umur 70, tapi kada betongkat hebat pian bu. Nah, tapi ada nang sudah nang 70, 80, 60 ada juga boy betongkat, ada juga. Karena mungkin ada masalah di batis, asam urat kah, apakah. Nah, Saudah sidin betongkat. Beliau menikah itu dengan Rasulullah SAW itu selama 14 tahun, akan tetapi seluruh usia perkawinan beliau menyerahkan kepada Aisyah. Beliau mengatakan berkata kepada suami, ya Rasulullah, aku bahagia hidup dengan engkau, namun aku serahkan seluruh giliranku kepada Aisyah. Luar biasa. Nah itu Saudah. Jadi dengan Aisyah
Kemudian Rasulullah menikah dengan Aisyah, itu tidak lama dengan Saudah, lalu menikah dengan Aisyah. Usia Aisyah waktu itu 9 tahun, belum lagi haid, masih kekanakan jar kita, masih bermain boneka, masih bermain ayunan. Itu usia Aisyah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menikah dengan Rasulullah itu rumah tangganya Bu 9 tahun aja Bu Ai. 9 tahun umur Aisyah, usia perkawinan dengan Rasulullah pun 9 tahun. Kada lawas satu mat aja. Nah, usia Aisyah waktu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia itu Bu, usia Aisyah masih 18 tahun. 18 tahun sudah menjadi janda Sidin, dan Sidin tidak menikah. Semua istri Rasulullah tidak menikah lagi dengan yang lain kecuali hanya dengan Rasulullah saja. Jadi usia usia Aisyah waktu itu 18 tahun. Anggaplah janda muda masih. Nah, tetapi Aisyah orang yang cerdas luar biasa dan panjang umur Sidin. Umur Sidin sampai 65 tahun waktu meninggal dunia. Jadi 65 tahun baru meninggal dunia. Panjang kalau Bu, dari 18 tahun sampai 65 tahun beliau berdakwah. Ya. Selama 9 tahun itu beliau hidup dengan baginda Rasulullah, banyak sekali merekam perkataan-perkataan Rasulullah SAW, sampai beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1210 buah hadis, yang mana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu banyak tentang hadis-hadis kayak apa caranya mandi haid. Aisyah yang menyampaikan. Kayak apa caranya mandi junub? Aisyah yang menyampaikan. Kayak apa caranya romantisnya Rasulullah SAW dengan Aisyah? Aisyah yang menyampaikan dalam hadis, dan itu hadisnya sahih, bujur hadisnya. Nah, kada bada dustaan lah, kada ada lemah hadisnya, tapi adalah benar dan sahih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan para pendengar Radio Darussalam yang dirahmati Allah di mana saja berada, ya. Nah, kita sedikit mempelajari bagaimana sifat-sifat mulia Khadijah radhiyallahu anha. Pertama, Khadijah adalah orang yang bijaksana. Apa buktinya? Buktinya Khadijah memberi ketenangan kepada Rasulullah SAW setelah menerima wahyu pertama, surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan seterusnya, Rasulullah menggigil ketakutan luar biasa ketika wahyu pertama itu turun. Namun Khadijah berkata, kalla absyaru fa wallah la yukhzikallahu abadan, fa wallahu innaka latasilur rahim wa tasadduqul hadis wa tahmulul kulla wa taksubul ma'zum wa taqris waqtul dhaif wa tu'ainu ala nawaz bil haqq. Ya Rasulullah, sampaikanlah kabar gembira demi Allah. Allah tidak akan mencelakakanmu wahai Rasul selama-lamanya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa suka menyambung silaturahmi,
Ini ujar Khadijah kepada suaminya, memuji dengan suaminya. Ya Rasulullah, engkau orang yang selalu, insya Allah Allah tidak akan mencelakakanmu, wahai suamiku. Engkau orang yang senantiasa menyambung silaturahmi. Engkau orang yang jujur kata-katamu. Engkau selalu menolong orang yang lemah. Engkau memberi kepada orang yang miskin. Engkau juga memuliakan tamu dan engkau selalu membela kebenaran. Nah, kayak apa Bu? Amun sudah bini tuh menyanjung laki, kayak apa rasanya laki? Pasti tersanjung lah. Nah itu kok Khadijah luar biasa. Jadi kita dalam berumah tangga Bu Ai, tolong Bu, amun pian sudah kadada laki lagi, sudah almarhum, tapi pian punya anak, apalagi anak pian itu seorang perempuan, kabarkan Bu, nasihati anak-anak kita. Oh anakku, baik-baiklah dengan laki. Amun laki nih bulik begawi, sediakan makannya sebelum laki datang. Sediakan minumnya, sediakan makannya, sediakan bajunya, baju gantinya. Sederhana, kada meuyuhakan, tapi simple, tapi itu sangat bermakna bagi suami. Nah ya, ulun yakin ibu-ibu yang masih ada suami pasti kayak itu keseharian. Mulai ulun alhamdulillah awaja pang Bu Ai menyediakan makan, minum, insya Allah ada aja tersedia karena minum sudah ada di apa namanya bilang wayah ini dispenser kah? Tinggal mengambil aja. Karena waktu ulun dengan laki bulik begawi itu kada sama waktunya. Laki ulun bulik jam 4:30, ulun 4:30. Nah, jadi kada sempat menyiapkan nang minum. Kalau makan pun alhamdulillah sebelum tulak begawi itu insya Allah sempat aja ulun memasak. Tapi amun ulun kada sempat, nasi itu selalu ada Bu Ai di rice cooker, nyaman kan Bu, tinggal maandak baras bersih, masukkan di situ banyu, dah tinggalkan. Jangan lupa ditekan tombolnya. Bisa juga ulun Bu Ai ada ingat menekan tombolnya sampai sore kada masak nasinya. Ada ingat, nah manusia pula bisa juga Bu Ai lupa. Nah jadi Bu Ai, nah itu tadi amun sempat menyayur, kalau kada sempat tinggal menelpon nang warung Bu Ai maantar tuh inya. Ya banyak cara pula, banyak jalan. Artinya nasihati anak-anak kita, putri-putri kita, keluarga kita, keponakan kita yang mana diisi laki, nasihati supaya baik-baik dengan laki, tutur kata, kelakuan, perbuatan. Nah, karena menjaga keharmonisan rumah tangga itu mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mencegah perceraian, nah, di situ nang suami nih, oh amun bini memperhatikanlah, alhamdulillah, daripada bini orang nang memperhatikan. Nah, mun sudah bini kadang memperhatikan, bisa suami itu curhat dengan ke orang lain, ya, mencari wancuh inya. Apa itu wancuh, Bo? Itu singkatan. Wancu wanita, cuh itu curahan hati, mencari wanita curahan hati ke lain. Nauzubillahi min zalik. Wahai para pendengar, ibu-ibu yang masih punya suami, emak-emak, ayo tingkatkan perhatian kepada para suami. Jangan sampai suami mencari wancuh ke lain hati. Tadi Bu wancuh, wanita curahan hati. Wah ini nyaman jar bercurahan hati. Cukup dengan handphone aja curhat. Nah ya, update status lah apa segala macam. Nah insya Allah ya Bu lah, kalau sudah istri baik lawan laki, laki kada ke lain hati. Yang kedua Bu, sifat Khadijah adalah wanita yang cerdas. Nah,
Hal ini terlihat ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW. Saat itu Khadijah meminta Rasulullah untuk mengabari bila Jibril datang. Nah, Khadijah meskipun tidak bisa melihat malaikat Jibril, hanya Nabi Muhammad yang bisa melihat malaikat Jibril, namun Khadijah menyadari bahwa yang datang adalah malaikat. Jadi Khadijah tuh kan bisa melihat malaikat Jibril, tapi feeling Khadijah mengetahui bahwa malaikat Jibril itu datang. Nah, luar biasa Bu, feeling seorang wanita, feeling seorang istri itu lebih tajam daripada suami. Oleh karena itu Bu, wayahini kada kawa badusta Bu ay suami itu amun pina lain-lain haja di rumah tahu bini itu amun pina lain-lain haja. Nah, tahu tuh bini itu, apalagi nang haur HP terus HP itu dikunci. Apa tuh ngarannya? Ada kodenya. Nah, bini kada dibari kodenya. Nah, itu alamat tuh Bu ay. Pasti ada nang dirahasiakannya. Dalam rumah tangga kada boleh merahasiakan, baik itu apa tuh namanya, password kajar kita, password maupun PIN ATM. Ada boleh. Wahai para suami di mana saja berada, para pendengar Masjid Raya Darussalam di mana saja berada, pian-pian wahai suami harus bersifat terbuka dalam rumah tangga. Tidak boleh menyembunyikan password. Istri pian-pian harus tahu passwordnya apa. PIN ATM mintu jua, istri harus tahu. Kalau para suami meninggal dunia, pian-pian wahai suami meninggal dunia, banyak berisi duit di bank, ATM bini kada tahu. Sementara mun pian meninggal, bini kada diberi duit, mayat pian harus diurus oleh bini. Mayat pian nih, tukang mandii harus dibayar, kain kafan harus dibeli, makanan orang datang dari kubur harus dibeli, harma arwah, bini kada tahu PIN ATM. Nah, maulah bini berhutang, harus ke bank kada maunya, kecuali ada surat kematian. Panjang kisahnya kalau ke bank. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan para suami di mana aja berada, insaflah, sadarlah bahwa istri adalah bendahara dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kalau perlu lah, suami itu ada singkatannya Jar. S-nya semua. O itu apa? Uang. A-nya pang adalah, M-nya nilai, istri. Nah, jadi suami itu semua uang adalah milik istri. Jadi wahai para suami, jangan pelit lawan bini, lawan istri, karena semua uang pian tuh di samping milik istri juga milik orang tua pian. Jadi inilah kita punya anak laki-laki, misal sudah begawi, sudah berumah tangga, sudah besi bini. Nah, bolehkah kita minta duit dengan anak? Boleh. Jangankan bepadah meminta, ambil aja nih kada bepadah, bahasa Inggrisnya mencuntan. Bolehlah mencuntan duit anak kita laki-laki, atau anak kita bini-bini tapi begawi. Boleh Bu ay. Jadi mungkin kada berduit, datangi rumah anak, cuntang duit anak tuh boleh. Tapi orang tua mana nang dia wani kaya itu kada purun ya. Kalau bola biasanya kita ini biar sudah kada bepadah paham aja anak. Alhamdulillah setiap bulan mbah sudah gajian, ini kesentian ai menukar gula, menukar makan minum sembako, ini kesentian ai. Oh,
jangan kayak itu nak ikam bisi bini bisi anak dua dalam hati bepender nih, padahal dalam hati hendak kayak kalau diberi mau diberikan ada menolak ya kalau nah apalagi anak mak ulun maai dapat proyek maai ini malah pian umroh maai bulan depan, masya Allah bisa pingsan namanya mendengar. Ya artinya bu dalam Islam bu boleh itu istri itu orang tua mama kita orang tua kita nih orang tua lah misi anak. Nah kayak apa kalau istri suami pelit? Adakah suami pelit bu? Oh ada banyak kah bu? Oh banyak ya Allah, nauzubillah min dzalik. Nah sementara kita nih makan perlu beras, oke lah beras ada, oke lah iwak ada, tapi hendak juga bini ini gincu tuh ada sebuting warna aja. Merah tuha sudah ada BIC, merah muda belum ada. Masa gincu merah tuha aja, hendak juga merah muda nang dipakai nang siang-siang bah supaya nang ada menyolok ya kalau bo. Nah jilbab merah ada, habang ada, kuning ada, hijau belum ada. Ya kan hendak juga lah BIC jilbab warna hijau. Ya kan bo. Makan masa sayur bening taruh sehari-hari, hendak jualah sayur nang apa tuh namanya cacai ya kalau bu. Masa iwak layang taruh sehari-hari, hendak jualah daging masak rendang ya kalau bu. Mun laki memberi duit seadanya, padahal laki banyak isi duit, ATM banyak, di bank banyak, kada mau memberi, maka itu suaminya pelit. Nah anak nih balita perlu susu untuk pertumbuhannya, tapi amun memberi duit nang secukupnya kada kawa hendak susu nang bagus, hendak jualah anak nih susu yang temak talarang sedikit supaya apa tuh namanya bergizi. Nah amun sudah kayak itu bu hukumnya bu boleh gue mencuntan duit laki. Nah ini pula wahai para suami di mana aja pian berada, di mana aja pian mendengar radio dakwah Darussalam ini, amun pian di rumah merasa kehilangan duit itu lah, amun pian di rumah merasa dompet pian habis, lalu pian melihat bini pian mau ambil, jangan sarik lawan bini, jangan marah lawan bini, itu bini pian yang mau ambil, boleh hukumnya sah dalam hukum Islam. Ini ada hadisnya. Seorang datang kepada Rasulullah SAW, curhat dengan baginda Rasulullah, membawa anak. Ya Rasulullah, anakku masih kecil-kecil, sementara perlu sembako. Suamiku pelitnya minta ampun ya Rasul. Bolehkah aku mengambil duit suamiku, harta suamiku? Maka Rasul menjawab kepada si wanita itu, sahabat Rasul yang wanita tersebut, ambillah harta suamimu secukup kalian untuk menyambung hidup kalian, untuk keperluan kalian lah, seperti itulah intinya. Sekali lagi hukumnya boleh. Nah, tapi jangan hari-hari juga penguncuntan lah. Apabila nang perlu nang anu aja ya kalau bo. Nah itu tadi lah tanggung kesehatan tadi. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, luar biasa sifat mulianya Khadijah alaihissalam. Nah kayak apa bu? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi nang ulun kisahkan ini semuanya ada hadisnya bu ay. Ada hadisnya, ada buktinya, dan bisa dicari di dalam kitab-kitab hadis. Amun kita mendengar lagu Aisyah yang sempat viral pada musim Covid 2 tahun yang lalu, itu buai luar biasa.
dan itu benar, Bu. Begitu romantisnya Khadijah dengan suaminya, ya. Beliau tidur satu selimut dengan suami. Nah, ada hadisnya, Bu. Ulun bacakan artinya aja, Bu lah. Dikisahkan oleh Aisyah ketika Rasulullah sedang berada dalam satu selimut dengan Aisyah. Kemudian Aisyah menjauh, bangkit. Rasul kemudian bertanya, "Mengapa engkau bangkit, wahai istriku?" Bangkit itu artinya apa tuh? Menjauh. Nah, tadinya kan satu selimut lalu menjauh. Aisyah menjawab, "Aku sedang haid, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Kalau begitu, pergilah lalu berkainlah, lalu dekatlah kembali kepadaku." Nah, ujar kita tuh berkain. Paham kamu? Wah, dahulu kan ada softtek, ya. Nah, dahulu adanya kain. Jadi berkainlah. Maksud itu, ayo bersoftek lah. Lalu dekatlah kembali kepadaku. Lalu Aisyah pun mengikuti perintah suaminya. Nah, Aisyah pun masuk lalu berselimut bersama beliau. Lah, memang di daerah Makkah Madinah tuh dingin bilanya malam. Kada perlu AC lagi. Wah, ini hendak berselimut berselimut dengan suami. Tekan mau rumah kada AC memang panas. Jadi ujar yang laki, kalau segan kita berselimut lah ya, panas di rumah kita kada AC, tapi guringnya tetap satu ranjang. Nah, kalau Bu, nah ini artinya kenapa, Bu? Bangsa jahiliyah, umat jahiliyah dahulu, apabila bini itu lagi datang bulan, lagi haid, haram hukumnya. Jangankan guring satu ranjang, bemasak aja kada boleh. Jadi bini itu, boy, zaman jahiliyah nih lah, bila bini haid itu dikucilkan, rumahnya khusus. Jadi nak kayak orang di penjara Kupang. Bini nih bilanya haid, datang Islam, masya Allah luar biasa, ya, memuliakan para perempuan. Jangankan itu, guring aja boleh satu ranjang. Yang kada boleh itu berhubungan suami istri, itu haram hukumnya bila bini sedang haid. Bila berparak aja kada apa-apa. Nah, tapi bahaya juga, jangan terlalu berparak benar. Kalau Rasulullah bisa menjaga hawa nafsu. Amun laki, wahai para suami, ada semua suami yang bisa menjaga hawa nafsu. Tapi ibu-ibu pasti lebih paham dalam hal ini, supaya ibaratnya itu jangan sampai terjadi hubungan suami istri ketika istri sedang haid. Kayak apa lagi, Bu, kisah romantisnya baginda dengan Aisyah. Aisyah makan dan minum bersama. Ini hadis diriwayatkan oleh beliau sendiri. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Saya biasa makan bubur bersama Nabi SAW." Rawahul Bukhari. Nah, dalam riwayat yang lain, Aisyah minum satu gelas dan satu piring yang sama dengan suami. Ini nangalih buai ulun nih, ulun. Tapi ulun bangga kalau ibu-ibu, ibu-ibu wahai emak-emak di mana saja berada, bangga saya. Tapi ini ulun mula jarang buai nang satu gelas dengan suami. Kenapa? Kadang ulun begincu kalau Bu bila minum nih, Bu ada bakas gincu. Jar laki, jar ulun nah ini sih saya minum pian. Jar laki, ada aja bakas gincu ikan ujar. Jadi boy, nah itu juga. Kalau makan sepiring berdua ya biasa, tapi kadang selalu. Nah tapi ulun bangga salut kalau ada ibu-ibu nang sepiring berdua. Wayah ini kadang musim covid lagi, jadi boleh aja sepiring berdua dengan laki atau dengan anak muhrim ya kalau Bu. Nah itu supaya
romantis. Wayah ini buai kada sepiring berdua lagi amun kita makan keluarga itu. Ada kalau bo makan nang nasi samin tuh nang betalam tuh bisa berlima di situ, bisa berenam betujuh satu talam tuh buai, tergantung banyak ada isinya. Wah itu luar biasa. Tradisi orang Arab boleh makan kayak itu. Entah itu lempeng. Ingat kalau bu waktu musim haji yang dia yang pernah umroh pasti rancak menyaksikan kayak apa orang Arab tuh makan roti nah kayak talam roti itu banalnya lah dimakan busuk kelilingan, berkahnya di situ bu, makan bersama bu ay. Nah lalu Aisyah radhiyallahu anha bulah mandi bersama suami. Nah ini bu luar biasa, mandi baimbai lawan laki. Jadi apa ujar Aisyah? Sabda Aisyah berkata dalam sebuah riwayat, aku mandi bersama Rasulullah dalam satu bejana. Nah, hadis riwayat Muslim. Bejana itu artinya nobo ayah baskom tapi ganal bu ay. Nah ujar wah ini batap di hotel toh batap. Nah itu mandi bersama, saling bercanda dengan suaminya lah, luar biasa pokoknya, romantisnya luar biasa. Nah kebujuran Aisyah belum ada anak bu ay dengan baginda kita ya. Tapi amun ada anak kan ayo mandi situ, amun anak masih halus bertiga di situ di kamar mandi ke ayo lah, asal aurat ditutup kelihatan anak. Jangan nang anak kelihatan jangan kada bertutup lah. Wahai para ayah, para bapak, para suami, kalau di rumah betapi jangan kada ingat selawar karena mun anak melihat film hantu di TV, melihat takutan ninya, mahancapinya bersembunyi di sarung abahnya. Nah, apa yang terjadi? Ya kalau bu bisa kabulian nang anak melihat nang di dalam tapih itu tadi karena abahnya kada berselawar dalam lah. Nah, mamanya mintu jua di dalam rumah janganlah kada berselawar. Kalau pindah anak nang balita tuh masuk ke dalam dasar, nah apa jadinya pula? Nah itu tapi anak balita atau kita nenek-nenek cucu nang ada juga di rumah, hati-hati amun cucu mau ungkap nang dasar kita kelihatan lah. Nah itu bisa diingatinya bu ay. Nauzubillahimin zalik. Kisah Jepang. Nah romantisnya lagi Aisyah dengan suami adalah menyisir rambut suami. Nah ini ada hadisnya bu. Hadisnya adalah Aisyah berkata, beliau suamiku mendekat kepadaku dan beliau ada di kamar, kemudian kusisir rambut beliau padahal aku sedang haid. Nah bini lagi haid aja nih menyisir rambut laki, apalagi bini kada haid lah, laki disisiri rambut. Nah ayat itu kabo alhamdulillah pian bu ay, salut tulun bu ay pian menyisiri rambut laki. Alhamdulillah. Tapi adalah nang laki rambut pina perusahaan, nang bini membiarkan aja. Ada juga pula, ada juga enggak. Atau laki pina anu rambut perusahaan, abahnya sisir pang rambut pian to. Nah, ada juga nang kayak itu, abahnya pina kada karuan rambut pian to. Ini nah sisir timbainya. Nauzubillahimin zalik. Jadi sisire rambut laki, sisire rambut suami.
Amun ada hubannya kayak apa, Bu? Dicabut kah? Jangan, boy. Ada boleh mencabut huban. Bila huban dicabut, bertambah banyak hubannya. Biarkan aja hubannya banyak, itu tanda masuk surga. Amun inya orang muslim, mukmin, orang alim, nah ada juga pengenang bahuban rambut, tapi narkoba ada juga masuk surga lah. Ada, kecualinya bertaubat, taubatan nasuha, nah itu. Aisyah selalu Bu menyuapi suap-suapan nasi. Nah itu tadi yang sepiring berdua tadi lah. Nah sudah tadi lah, itu intinya. Saling suap-suapan lah. Kemudian banyak lagi sifat-sifat yang mulia. Bagaimana Aisyah ketika suaminya tidur di pangkuan Aisyah, di pangkuan istri Nabi Muhammad SAW, tidur di pangkuan istri Aisyah dengan Aisyah dan istri-istri yang lain, bahwa suami adalah suami para Nabi Muhammad SAW adalah suami yang benar-benar romantis, bujur-bujur romantis dunia akhirat. Jadi teladan bagi kita berataan. Mudah-mudahan para suami di mana saja berada, bahagiakanlah istri, bahagiakanlah istri pian, wahai para suami, karena barang sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa membahagiakan istrinya. Tidak harus membahagiakan dengan duit, amun ada duit banyak, tapi bahagiakanlah dengan perilaku, dengan kata-kata dan tingkah laku yang romantis kepada istri, supaya rumah tangga benar-benar bahagia. Bahasa kita tuh dari wajah sampai ke puting, sehidup semati, tidak ada kata perceraian, jangan selingkuh. Bahagiakanlah karena orang tua sebagai panutan bagi anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarganya yang lain. Dan itu semua adalah dalam rangka kita mencapai ridho ilahi, ya. Demikian ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu dan para pendengar Radio Darussalam di mana saja berada. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallam radhiyallahu tabarak wa ta'ala an sadati ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirul kalam, wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.